Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fitrianis ingin menjelaskan tentang uji sanitasi ruangan dan pemeriksaan fungsi dalam makanan dan aktivitas pengawet. Nah, yang pertama itu tentang uji sanitasi ruangan. Definisi dari sanitasi itu merupakan upaya kesehatan dengan cara melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya, kita menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan. Serta ruangan merupakan salah satu sumber kontaminasi dalam pengelolaan pangan. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman dan keterampilan mengenai metode pengujian sanitasi ruangan, serta untuk mengetahui jumlah mikroba yang terdapat pada ruangan. Selanjutnya ada alat dan bahan dari uji sanitasi ruangan. Alatnya yaitu ada batang pengoles, cawan Petri, pipet, alat gelas, dan inkubator. Terus ada bahannya yaitu PCA atau cawan flat kawan agar, larutan pengencer, dan PCA cair. Nah, prosedur kerjanya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Terus, 2 buah cawan PCA itu dibuka. Selanjutnya, 1 buah cawan PCA itu diberi label 10 menit dan 1 buahnya lagi 20 menit. Selanjutnya, buka cawan PCA dalam ruangan LAF dengan waktu 10 dan 20 menit sesuai dengan label. Selanjutnya, masukkan dalam inkubator selama 2-3 kali 24 jam dengan suhu 30-32 derajat Celcius. Lalu, amati adanya pertumbuhan dan hitunglah jumlah koloni yang tumbuh apabila koloni menyebar. Maka, secara relatif dengan tanda min sampai plus 3. Nah, ini prosedur kerja uji sanitasi dari metode cawan terbuka dan ada juga metode oles. Nah, dari pengambilan sampel sudut ruang, pemindahan larutan, memasukkan sampel TR, dan peralatan sampel. Ini metode bilasnya. Yang pertama itu ada masukkan larutan pengencer pada 2 botol, lalu pembilasan seluruh bagian dalam botol. Selanjutnya ada pelabelan. Selanjutnya ada masukkan larutan bilas pada cawan. Terus ada memasukkan cairan PDA pada cawan kosong. Nah, itu selanjutnya ada gambar cawan yang sudah ada PDA-nya. Nah, ini merupakan hasil pengamatannya. Yang pertama itu ada metode cawan terbuka. Nah, dalam metode cawan terbuka itu dalam waktu 10-20 menit itu mereka menghasilkan hasil yang positif. Metode oles itu pada volume 0,1 mili hasilnya itu dominan jamur, sedangkan yang 1 mili itu menghasilkan 1 koloni. Selanjutnya ada metode bilas pada volume 0,1 sampai 1 mili pada cawan kosong plus sampel plus PDA itu semuanya hasilnya tidak bisa untuk dihitung. Nah, pembahasannya yaitu hal yang perlu diperhatikan pada praktikum itu kita harus melakukan praktikum sebaiknya menggunakan jas yang lengan panjang, penutup kepala, masker, sarung tangan, dan agar meminimalkan pertumbuhan dari bakteri. Selanjutnya, ketika praktikum sudah siap, maka hal yang perlu diperhatikan adalah penyediaan alat dan bahannya. Selanjutnya, pada praktikum kali ini, pertumbuhan fungsi pada makanan itu tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroorganisme. Nah, metode pengaruh pengawet pada sampel sari buah itu terdapat pada pertumbuhan mikroba yang ditandai dengan kekeruhan. Dan metode pengaruh pengawet pada rempah-rempah itu terdapat pertumbuhan mikroba pada bagian atas media agar. Ini rempah-rempah akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada pemeriksaan fungsi pada makanan dan aktivitas pengawet. Ini ada definisinya dan ada juga pengaruh bahan pengawet dan rempah-rempah terdapat pertumbuhan mikroba. Nah, pengaruhnya itu ada kemampuan suatu zat pengawet itu dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada konsentrasi zat pengawet,
Ada sifat mikroba yang meliputi jumlah, umur, dan keadaan. Ada sifat fisik kimia makanan, termasuk itu dalam kadar air, pH, jenis, dan jumlah senyawa, suhu lingkungan, dan waktu penyimpanan. Tujuannya yaitu untuk mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme, untuk melihat keefektivitasan dari bahan pengawet, dan juga untuk mengetahui bahan yang dapat menyebabkan penyakit. Syarat jadi zat pengawet yaitu mampu membunuh kontaminan mikroorganisme, tidak menyebabkan iritasi pada pengguna, stabil dan aktif, dan tidak bereaksi dengan bahan. Nah, ini alat dan bahan dari pertumbuhan fungsi pada makanan. Alatnya itu ada tabung reaksi, ada pipet mikrometer, ada Erlenmeyer, ada cawan steril, Namsen, pipet tipis, ada LAF, rak tabung, batang pengaduk, tisu, dan inkubator. Sedangkan bahannya itu ada 25 gram saus, ada 300 ml media PDA, 100 ml sari buah melon, 50 ml natrium benzoat, dan 50 ml media PDA, 0,5 ml air kunyit, air bawang putih, dan juga air kayu manis. Terus ada agar iring 1 tabung, dan ada bakteri Saccharomyces cerevisiae, dan 225 ml peptone water. Nah, ini metode kerja pada pertumbuhan fungsi dan makanan. Ini ada penimbangan saus. Selanjutnya itu masukkan saus ke dalam larutan peptone water. Terus ada pengadukan larutan peptone water yang ditambah saus. Selanjutnya ini dimasukkan larutan steril pada 5 tabung. Nah, masukkan larutan saus ke tabung isi air steril ini dengan pemipetan secara simplo dari tabung 1 sampai 5. Lalu masukkan sampel masing-masing tabung ke dalam cawan. Nah, ini merupakan hasil pertumbuhan fungsi pada makanan. Pada cawan nomor 1, itu terdapat 1 koloni warna putih buram. Nah, jenis koloni ini tidak diketahui dikarenakan tidak menggunakan mikroskop untuk meyakininya. Terus yang pada cawan nomor keempat itu terdapat lebih dari 5 koloni kecil yang berdiameter kurang lebih dari 0,5 cm yang berwarna putih buram. Nah, ini tidak dipastikan jenis koloni karena tidak menggunakan mikroskop. Selanjutnya pada cawan nomor 5 itu terdapat beberapa koloni buram dan koloni putih jelas. Selanjutnya pembahasan. Dari cawan nomor 1 dari sampel tabung 1 itu campuran saus dan peptone water. Cawan nomor 4 dari sampel tabung 4 campuran saus dan peptone water. Dan cawan nomor 5 dari sampel dari tabung 5 campuran saus dan peptone water. Itu mendapatkan hasil beberapa koloni yang berwarna putih keruh berdiameter kurang lebih 0,5 sampai 2 cm. Jenis koloni ini tidak dapat ditentukan dengan jelas dikarenakan kita tidak melakukan pengamatan secara mikroskopik dan hanya dilakukan secara makroskopik. Selanjutnya tidak dapat ditambahkannya antibiotik ke dalam 5 cawan tersebut, sehingga tidak ada yang terhambat pertumbuhan bakterinya. Selanjutnya ini ada metode dan hasil pengamatan dari sari buah. Yang pertama itu ada pengambilan sari buah pada masing-masing tabung. Terus ditambahkan benzoat pada sari buah. Nah, ini merupakan hasil-hasil dari pengamatan sari buah. Pembahasan. Di sini kita dapat menjelaskan bahwa pada pengamatan ke-7 hari itu terdapat di tabung 1 berisi 9 ml sari buah ditambah 0,5 ml natrium benzoat sebagai pengawet makanan, yang fungsinya agar makanan dapat bertahan secara lebih lama dari waktu biasanya. Nah, saat dia mati adanya pertumbuhan bakteri pada sari buah tersebut yang menandakan adanya keruhan. Pada tabung yang pertama berisi 9 ml sari buah ditambah 0,2 ml natrium benzoat itu sebagai pengawet makanan yang difungsikan agar makanan dapat bertahan secara lebih lama dari waktu biasanya. Saat dia mati, adanya pertumbuhan bakteri pada sari buah tersebut yang menandakan adanya kekeruhan yang sama seperti tabung 1.
Nah, pada tabung 1 berisi 9 mili ditambah 1 mili natrium benzoat sebagai pengawet makanan yang difungsikan agar makanan dapat bertahan secara lebih lama dari waktu biasanya. Saat diamati adanya pertumbuhan bakteri pada sari buah tersebut, yang menandakan adanya kekeruhan yang ketinggiannya di bawah tabung 1 dan 2. Nah, fungsi sodium benzoat ini pada makanan adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroba lain yang dapat memicu pembusukan. Maka itulah, zat ini sangat efektif untuk melindungi makanan asam agar tidak cepat busuk. Nah, ini merupakan metode dan hasil dari pengamatan rempah-rempah. Rempah-rempah kita menggunakan sari buah melon. Pertama itu pengambilan mikroba dengan cotton bud. Terus selanjutnya menempelkan mikroba pada media agar rempah. Nah, yang di bawah ini merupakan hasil dari pengamatan rempah-rempah ya. Perlu dibahas bahwa metode pertumbuhan fungi pada makanan itu tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroorganisme. Metode pengaruh pengawet pada sampel sari buah terdapat pertumbuhan mikroba yang ditandai dengan kekeruhan. Nah, metode pengaruh pengawet pada rempah-rempah itu terdapat pertumbuhan mikroba pada bagian atas media. Nah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.